Pendakian bukan soal siapa yang tercepat, bukan pula soal siapa yang paling hebat, tapi tentang kesabaran yang tumbuh, tentang jiwa yang terus berpadu, bahwa perjalanan bersama teman sejati adalah puncak dari segala arti. Oke, kita sampai di pos 3 dengan capaian 1 jam dari pos 2. Saya lopeta. Oke, karena di shelter ramai, jadi kita akan memutuskan langsung ke pos 4. Jadi ini kita langsung menuju ke pos 4 karena ini waktu udah jam 2:30. Oke, kalau 1 jam insya Allah nanti kita sampai di pos 4 pukul 3:30. Ke pos 4 agak menanjak. Apa? Di? Oh iya, nggak sampai satu jam kalau di peta. Wah keren guys, kita numputnya. Wah, coba lihat. Neng pendakian Jambies. Iya, kayak di gunung-gunung luar Jawa. Wah, gimana Mas Gijur? Komentarnya? Cakep hutan lumutnya. Oke, ini teman kita Mantap Jiki jalurnya. alias Kroco. Itu si monyet, anjing. Selamat, gak ada obat. Oke, untuk jalur menuju ke pos 4 lumayan menanjak. Kata dari pihak base camp, dari pos 3 ke pos 4 dekat, nggak sampai 1 jam sih. Cuman tertulisnya di peta itu 1 jam. Oke, kita coba dulu. Oke. Halo. Oke, di jalur mau ke pos 4 juga ada mata air di sini. Oke, kita lanjut ke pos 4. Kemana ini Kak? Oke, karena jalurnya ini menanjak, jadi kita istirahat dulu, kita makan siang dulu, belum dimakannya sore ya. Kita tadi bontot dari base camp, di warung sebelahnya base camp. Apa yang Mas Jujur? Menunya, spill dulu. Rica-rica, Mie, cak terubus. Dicari cacak terubus. Rames. pas WP, bolo. Mandi punggung. Oke, kita lanjut. Jam sudah menunjukkan mau pukul 4 sore dan hujannya semakin deras. Jadi kita memutuskan untuk memakai jas hujan. Dan jas hujan adalah hal wajib bagi kalian yang ingin mendaki di musim hujan. Jadi kalau nggak hujan itu adalah bonus. Oke, kita lanjut dulu.
ada puncak. Oke, kita ikuti arah dari plakat ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di pos 4 atau campground di Gunung Selamat via Permadi Guci. Ini pos 4-nya. Tadi total perjalanan dari pos 3 ke sini 1,5 jam. Karena tadi kita makan dulu, jadi agak lama. Nih, sekarang pukul 4 sore. Oke. Kita akan cari tempat camp dulu untuk mendirikan tenda. Oke, cukup ramai juga. Ramai guys. Nih, pos 4. Di sini juga ada musola dan juga ada kamar mandi, kalau nggak salah di sebelah sana. Oke, kita cari tempat camp dulu. Oke. Akhirnya, setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, kami sampai di campground pos 4 Gunung Selamat via Permadi Guci. Sore itu sedang dalam keadaan gerimis. Hal itu tak menyurutkan asa kami untuk mendirikan tenda. Oke, jadi kita udah dapat tempat camp. Ini kita sedang mendirikan tenda dulu. Campground di sini terbilang cukup luas, tapi jika terlalu ramai, sepertinya juga akan susah mencari tempat yang nyaman. Fasilitas di campground via Permadi Guci cukup lengkap, seperti mata air yang melimpah, musola, toilet, dan juga warung. Oke guys, kita udah di tenda. Jadi kita bangun 2 tenda, satu di situ dan satu di sini. Nah ini kita lagi masak-masak dulu. Ini bikin nasi, ini kan nanti bikin scallop sama goreng ayam. Bung Diki, gimana tempat camp di Guci ini menurut Mas Diki? Tempatnya sangat letter dan banyak sekali air dan lahan yang kosong sih. Udah. Jadi bisa memudahkan kita ya untuk ambil air ya. Bung Fajar gimana? Mantap? Ya mantap sih, banyak sumbernya lah, aliran sungainya ya. Cocok ya? Jadi cocok. Kalau buat keselamat lewat sini ya? Ya. Oke, mantap. Kita masak dulu ya. Alhamdulillah kita ini udah bangun pukul 12:30 pagi. Ini kita akan makan dulu dan akan summit pukul 1 pagi. Soalnya apa? Kita pulang ngejar waktu. Kita naik kereta itu jam 4 sore di stasiun Tegal. Dan makanya ini kita summitnya agak dipagikan. Oke, teman-teman sudah siap. Ini Diki siap? Summit attack? Siap. Dan ini Bro Kijur siap. Oke, ini bangun tidur tapi nggak apa-apa. Jangan siap-siap soalnya tidurnya kemalaman. Nggak bisa tidur kemarin Mas? Nggak bisa tidur. Kenapa? Kenapa nggak bisa tidur? Lu ngorok. Anjir. Ini menu kita bakso, mie, telur, terus ini nanti kita bawa semangka juga. Oke, ayo ready? Ready? Ready.
Oke, jadi ini kita start summit pukul 1:14. Oke. Bismillah, semoga dapat cerah di atas. Pergi jur. Cik ciki. Cik. Yes sir. Untuk sementara ini jalur menuju pos 5 sebelum ke puncak ini cukup landai sih. Mungkin nanti kalau mau sampai di pos 5 mungkin agak nanjak. Oke. Pukul 1 lebih kami melangkah. Suhu dingin merasuki tulang. Namun semangat tetap menyala, tak pernah padam. Kabut menutupi jalan, tetapi kami tak pernah gentar. Malam itu hanya satu rombongan di depan kami yang kami ketahui. Rombongan lain mungkin memutuskan untuk summit sekitar pukul 2 dan 3 pagi, mengikuti arahan dari pihak base camp. Jalur yang awalnya landai kini menanjak. Setelah jalan sekitar setengah jam, jalur sekarang nanjak banget. Wah, nih kita istirahat sebentar untuk mengatur nafas. Beberapa kali kita istirahat sebentar, entah itu untuk mengatur nafas maupun menyapa tenggorokan yang haus. Jarak summit dari pos pendakian Permadi Guci ini terbilang jauh, di mana memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Dibandingkan summit via pos pendakian Bambangan Purbalingga, hanya sekitar 2-3 jam perjalanan. Trek menuju ke pos 5 semakin rimbun, di mana kita sampai harus merunduk melewati tanaman yang berada di jalur. Oke, kita sampai di mana ini? Kita nggak tahu. Cuman dia sudah plakat. Nih, plakat. Kurang 1,8 km lagi. Entah ini pos 5 atau ke puncaknya. Kurang segini. Dan ini vegetasi sudah mulai terbuka dan juga kabutnya turun semua. Oke, sekarang jalurnya ganti bebatuan. Keras. Puncak ke sana. Oke. Porono sur. Porono. Saya terlihat sih. Oh, pedawai kok. Oh, ini batas aman pendakian. Kurang lebih dari pos 4 tadi kita 1,5 jam. Oke, jadi di sini kita istirahat dulu. Kita makan apa Mas Kijur? Buah semangka yang ada airnya. Memang Oke. ada airnya. Yellow watermelon, oke. Mantap. Jadi kita lanjut ke puncak Gunung Slamet. Ini 3:30 di ketinggian 2600 mdpl. Alhamdulillah sedikit kebuka, kelihatan sitileknya. Semoga di atas cerah.
Iya mas. Setelah medan tanah, kini trek berubah menjadi batuan dan pasir. Di trek ini yang sangat menguras tenaga kami, ditambah lagi angin yang lumayan kencang. Setelah jalan sekitar 2,5 jam dari pos 4, kita sampai di pos 5. Jalurnya mantap. Ini pos 5 Watu Ireng dengan ketinggian 2930 mdpl. Ini masih kabut teman-teman. Oke, kita lanjut jalan. Oke, setengah jam perjalanan dari pos 5 kita sampai di Tugu. Mungkin Tugu Batasaman juga. Teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Dik, gimana jalurnya Dik? Jalurnya sangat ekstrim loh. Jadi- Pemula jangan coba-coba ke sini ya. Jadi diusahakan bisa latihan dulu mas ya kalau mau kesini. Jangan modal apa? Apa? Jangan modal apa kalau kesini? Modal nekat, Dan wani. oke. Dini hari ini anginnya kencang sekali, juga kabut. Oke, jadi ini kita istirahat dulu, mengatur pernafasan dulu. Pergi juga, mantap. Alhamdulillah, setelah trekking sekitar 4 jam dari pos 4, akhirnya kita diberi view yang lumayan bagus. Cabutnya minggir. Dan kita sampai di ini Tali Temali. Saya gambar itu ada di sana. Sekarang di ketinggian 3100, berarti kurang lebih tinggal 300 sampai lagi untuk mencapai puncak Gunung Selamat. Oke, tetap semangat. Wah, alhamdulillah akhirnya terbuka. Ada bang. Terus. Mantap. Atap Jawa Tengah memang keren. Ada Jerman sebelah sana. Oke, ini piring terakhir. Kita sampai di kawah. Langsung ke sana. Bismillah. Keren. Teman-teman, di sana ada pantai.
Alhamdulillah akhirnya sampai di puncak Jawa Tengah, Gunung Slamet. Tetap selamat 3.428 mdpl. Total perjalanan 5 jam setengah dari base camp. Jadi sekarang jam 7, angin semakin kencang. Kemudian kita turun ke bawah. Oke ya. Jadi menurut saya kalau pas sampai di sini itu susah turunnya, soalnya apa namanya ini treknya tanah campur batu, jadi licin. Nah seperti ini jalurnya. Dan juga ke arah puncak pukul 8:30 udah full kabut. Jadi alhamdulillah tadi kita beruntung dapat view sebagus itu teman-teman. Tak lama dari puncak, kami pun turun. Angin sangat kencang pagi itu. Setelah 2,5 jam kami turun, akhirnya kami sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, terlihat puncak Gunung Slamet sedang tertutup awan tebal. Lantas saja, saat kami turun, kabut sangat tebal disertai angin kencang. 1 jam kami packing, dan kami pun turun pukul 11:30. 2 jam kami jalan turun, akhirnya kami sampai di pos 1. Dan langsung kami naik ojek menuju base camp Permadi Guci. Setelah bersih diri, kami langsung menuju ke mobil Mang Ujang yang sudah menunggu. Kami diantar sekitar 1,5 jam dari base camp Guci ke stasiun Tegal dengan tarif Rp350.000. Pukul 4 sore, kami sampai di stasiun Tegal dan langsung menuju gerbong kereta Air Langga menuju Pasar Turi Surabaya dengan tarif Rp104.000 per orang. Oke, cukup. Sekian perjalanan dari kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.